Santapan Harian Minggu 30 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-27. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Biarlah jiwa kami hidup, supaya kami terus menyembah-Mu, memuji-Mu, dan memuliakan Engkau, ya Allah. Dan kami senantiasa belajar untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ulangan 27 ayat 1-10. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu. Itu dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sahabat Santapan Harian, umat Israel terikat dalam perjanjian dengan Allah. Pengingkaran terhadap janji tersebut berarti ketidaksetiaan terhadap Allah yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi buruk. Sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian, Musa dan para tua-tua sudah memerintahkan agar mereka setia kepada Allah. Umat harus mendirikan batu peringatan dan mezbah, juga memberikan persembahan di atas mezbah itu. Tujuannya adalah agar mereka terus mengingat perjanjian Allah. Mereka akan menjadi umatnya dan melakukan perintahnya. Bagi orang yang tidak setia, ia akan mendapatkan kutuk. Kutuk ini akan disampaikan oleh imam dan akan disahut dengan kata amin oleh segenap umat Israel. Kutuk ini diberikan agar umat Israel tetap hidup dalam ketetapan Tuhan. Peraturan perihal kutuk inilah yang mengatur hubungan Allah dengan manusia, sedangkan peraturan yang lain berkaitan dengan hubungan antar manusia.
Allah menaruh kepedulian besar terhadap relasi yang setia. Allah menuntut umatnya untuk setia kepadanya dengan tidak menyembah berhala. Selebihnya, Ia juga memberikan peraturan agar hidup manusia tidak menjadi keos. Peraturan ini menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk memelihara kehidupan yang bersih dari segala kejahatan yang ditandai dengan seruan Amin. Ada dua hal yang paling penting dalam kekristenan. Pertama, kita harus setia kepada Allah. Mungkin sekarang kita tidak secara harafiah menyembah patung, tetapi berhala modern dapat mengambil bentuk-bentuk yang lebih canggih. Misalnya, uang, gelar, jumlah follower, game online, dan lain sebagainya. Karena itu kita perlu mengevaluasi diri secara terus-menerus. Kedua, kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Sebagai seorang Kristen, kita harus menyetujui bahwa kejahatan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Pasalnya, kita juga termasuk sebagai umat perjanjian Tuhan. Maka, marilah kita selalu mengingat segala kebaikannya dan menjalankan peraturannya dengan setia. Mari kita berdoa. Kami milik-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami artinya, seluruhnya dalam kasih dan kesetiaan, mengabdi sepenuhnya, berserah dalam sukacita dan taat tanpa syarat kepadamu. Dalam nama-Mu Yesus, kami berserah. Amin.